Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Srina Afriani SPD dari SMK Negeri 1 Cianjur. Kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran proyek IPAS tentang materi pokok bumi dan antariksa. Bumi dan antariksa ini diberikan di kelas 10 atau fase E semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Topik yang pertama adalah sistem tata surya, dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan studi literasi, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian tata surya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan studi literasi, peserta didik dapat mengklasifikasikan planet dan asteroid secara cermat. Dan yang keempat, melalui kegiatan melalui diskusi dan studi literasi, peserta didik mampu membandingkan meteor dan komet dengan baik. Sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan gugusan benda-benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, asteroid, komet, dan benda-benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Sistem tata surya diilustrasikan dengan gambar seperti ini. Di sini ada matahari sebagai pusat dari tata suryanya, dan di sini ada 8 planet dan beserta asteroid, komet, dan meteor. Matahari merupakan sebuah bintang yang dapat memancarkan sinarnya sendiri. Jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Lapisan dan aktivitas matahari. Di sini dijelaskan di gambar ada matahari yang diiris, gambarnya yang diiris sehingga terlihat lapisan-lapisan dari matahari. Ada inti matahari, yang nomor 1 itu adalah inti matahari atau yang disebut juga dengan core. Yang kedua adalah zona radiasi, yang ketiga adalah zona konveksi, yang keempat adalah fotosfer, yang kelima adalah kromosfer, yang keenam adalah korona ini, yang ketujuh adalah noda matahari, yang kedelapan adalah granulasi fotosfer, dan yang kesembilan adalah prominens. Prominens itu yang disebut juga dengan lidah api. Yang pertama untuk planet, yang pertama adalah Merkurius. Ini gambarnya planet Merkurius seperti ini, di mana Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya dan jaraknya terdekat ke matahari yaitu 57,91 juta kilometer, diameter rata-ratanya adalah 4.900 kilometer. Merkurius berevolusi selama 88 hari dan berotasi selama 58 hari, 15 jam, 30 menit. Yang kedua adalah Venus, ini gambarnya. Venus merupakan planet kedua terdekat ke matahari, jaraknya 108 juta kilometer. Jarak dari matahari ke Venus maksudnya. Kemudian diameter Venus 6.000 kilometer. Venus berevolusi 225 hari dan berotasi pada porosnya 116 hari, 18 jam. Dan Venus dilapisi awan tebal tanpa uap air dan oksigen. Dan Venus bisa memantulkan cahaya matahari sangat terang karena lapisan awannya tadi. Sehingga Venus dijuluki sebagai bintang kejora atau juga bintang timur, ada juga yang menjuluki bintang fajar atau bintang senja. Yang ketiga adalah bumi. Bumi tempat kita hidup. Bumi mempunyai jarak rata-rata ke matahari adalah 150 juta kilometer. Diameter bumi adalah 12.800 kilometer. Bumi berevolusi mengelilingi matahari selama 365 seperempat hari dan berotasi pada porosnya selama 24 jam.
Bumi memiliki satelit alami yang dinamakan dengan bulan, dan 70% dari permukaan bumi berupa lautan. Yang keempat adalah Mars. Mars jarak ke matahari adalah 233,27 juta kilometer. Dengan diameter Mars 6.800 kilometer, berevolusi selama 687 hari, berotasi 25,62 jam. Mars dijuluki sebagai planet merah karena memiliki permukaan berwarna kemerah-merahan akibat kandungan besi oksida yang melimpah. Yang kelima adalah Jupiter, jarak ke matahari 740,77 juta kilometer, diameternya adalah 139.820 kilometer. Planet Jupiter ini merupakan planet terbesar dalam tata surya. Jupiter memiliki 68 satelit. Sebagian besar massa Jupiter tersusun dari gas hidrogen, bahkan seperempat massanya adalah gas helium. Yang keenam adalah Saturnus. Ini gambar dari Saturnus yang penampakannya sangat unik. Di mana yang dinamakan dengan Saturnus itu adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Diameter Saturnus adalah 116.460 km. Jarak Saturnus ke matahari adalah 1,5 juta kilometer. Permukaan planet Saturnus berwarna kuning pucat karena lapisan atmosfernya dipenuhi oleh kristal-kristal amonia yang membeku. Saturnus berevolusi selama 29,5 tahun, berotasi selama 10 jam 33 menit 38 sekon. Saturnus terkenal dengan sebutan planet bercincin, dengan sistem cincin yang tidak dimiliki planet lain, sehingga penampakannya menjadi sangat unik. Di luar sistem cincinnya, Saturnus memiliki 82 satelit. Satelit Titan paling besar yaitu 2 kali ukuran bulan, dan Phoebe yang bergerak berlawanan arah dengan satelit yang lain. Yang ketujuh adalah Uranus, di mana jarak Uranus ke matahari ada 3 juta kilometer. Sinar matahari sampai ke Uranus memerlukan waktu 2 jam 40 menit. Diameter Uranus 26.000 kilometer. Suhu atmosfer Uranus adalah minus 224 Celcius dengan komposisi gas helium, hidrogen, dan metana, sehingga planet ini menjadi berwarna biru. Uranus, planet paling dingin di dalam tata surya. 8. Neptunus. Jarak Neptunus ke matahari adalah 4,5 miliar tahun. Diameter Neptunus 49.244 km. Neptunus berevolusi selama 165 tahun, berotasi selama 16 jam 6 menit. Neptunus merupakan planet dengan atmosfer yang penuh dengan angin dan badai. Atmosfernya terdiri dari gas helium, hidrogen, dan metana. Yang kesembilan adalah asteroid. Ini gambar dari asteroid. Bumi yang di sekelilingnya adalah bertebaran asteroid. Asteroid atau juga yang disebut dengan planet minor atau planetoid merupakan benda langit dengan bentuk tak teratur, tersusun dari kumpulan debu dan es. Suhu permukaan asteroid mencapai minus 73 derajat Celcius. Diameter bervariasi antara 2 km sampai 750 km. Asteroid terbanyak berada pada sabuk asteroid yang terletak di antara garis edar Mars dan Jupiter, sekitar 750.000 asteroid. Klasifikasi asteroid yaitu ada jenis karbon, silicaceus, metalik, dan pestoid. Contoh asteroid yang sudah teridentifikasi seperti Ceres, Pallas, Vesta, Hygiea, Interramnia, Baptistina, dan Baptistina ini diduga pernah jatuh ke bumi menghancurkan populasi dinosaurus 160 juta tahun yang lalu. Yang ke-10 adalah meteor.
Meteor seperti ini digambarkan dan kemudian meteor adalah asteroid yang jatuh atau masuk ke bumi. Saat memasuki atmosfer, meteor akan mengalami gesekan luar biasa dengan udara sehingga akan terbakar dan menjadi debu. Jika meteor yang terbakar di atmosfer tidak habis seluruhnya menjadi debu, maka akan ada yang sampai ke permukaan bumi yang disebut dengan meteorit. 4 meteorit terbaru yang pernah jatuh di wilayah Indonesia adalah tahun 2008 jatuh di area pesawahan di Gianyar, Bali, tahun 2009 di Bone, Sulawesi Selatan yang kekuatannya sama dengan 50.000 ton bahan peledak. Tahun 2010 di Duren Sawit, Jakarta Timur yang menghanguskan 3 buah rumah. Dan yang terbaru tanggal 26 Oktober 2015 jatuh di hutan wilayah Rejang Lebong, Bengkulu yang menyebabkan hutan terbakar. Ini link tentang berita jatuhnya keempat meteor tadi di 4 tempat tadi. Ini contoh dari komet. Yang ke-11 adalah komet. Ini adalah komet, gambarnya seperti ini, di mana komet merupakan benda langit yang mengorbit pada matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong. Komet disebut juga dengan bintang berekor. Ekor komet terbentuk dari serpihan kristal-kristal es yang rapuh dan terlepas dari badan komet. Ekor komet selalu menjauhi matahari akibat tekanan angin matahari yang menguapkan partikel es tersebut. Komet yang paling terkenal adalah komet Halley yang dapat teramati dari bumi setiap 76 tahun sekali. Penemu pertama adalah Edmund Halley, astronom dari Inggris. Maka komet yang ini disebut dengan komet Halley itu untuk memberi penghargaan terhadap penemunya. Komet Halley yang teramati dari bumi paling akhir adalah tahun 1986. Demikian yang bisa saya jelaskan atau paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.